Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Dwi Desilawati dengan NIM 5504190018. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna internet mobil banking oleh masyarakat yang menjadi nasabah di Bank BRI. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi modern yang sudah disediakan berbagai macam oleh pemerintah untuk mempermudah kita dalam bertransaksi. Perbankan merupakan salah satu industri jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena perbankan telah menjadi industri jasa yang telah memberikan sumbangan atau dana terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada yang membutuhkan dana atau kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Seiring perkembangan teknologi di dunia ini semakin memudahkan manusia untuk mendapatkan berbagai macam informasi, perbankan melalui internet dan media lainnya, dan di mana semua informasi sudah dapat diakses dengan cepat, praktis, efektif, dan efisien, terutama dalam bertransaksi yang dilakukan hanya dengan satu produk elektronik yang bisa kita bawa kemana-mana, yaitu smartphone. Banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat ini direspon oleh perusahaan-perusahaan karena adanya teknologi informasi. Aktivitas dari sebuah perusahaan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dunia perbankan dengan memberikan pelayanan kemudahan akses informasi dengan klien maupun menghubungkan bank dengan nasabahnya dengan cara mengaplikasikan teknologi informasi dengan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak secara global terhadap perbankan, yaitu sebagai layanan informasi melalui wireless dengan menggunakan teknologi yang terdapat pada smartphone untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabahnya, yaitu tidak hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga memudahkan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non-keuangan secara online tanpa harus nasabahnya untuk datang dan mengantri di bank. Layanan internet bank merupakan suatu layanan yang disediakan pihak bank agar mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank secara langsung. Internet banking dalam penggunaan layanan secara online melalui website resmi bank yang bersangkutan. Layanan internet banking berbeda dengan layanan lainnya seperti layanan mobile banking, SMS banking, dan juga ATM. Dengan adanya layanan internet banking, masyarakat menjadi mudah dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun itu. Dengan melihat banyaknya pengguna internet banking, maka pihak bank memutuskan untuk membuat aplikasi internet banking, yaitu aplikasi mobile banking, di mana aplikasi ini sangat banyak diminati dan digunakan untuk bertransaksi melalui smartphone yang kita miliki dan kita bisa bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Mobile banking atau m-banking adalah fasilitas yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi online. Dengan m-banking, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan layaknya transaksi di ATM, melalui dari transfer, isi pulsa, token listrik, hingga pembayaran lainnya. Jadi
Dengan adanya ini, nasabah bisa melakukan pembayaran penting di mana dan kapan saja. Fungsi dari aplikasi ini juga sangat berguna dalam transaksi keuangan. Nasabah tidak perlu repot-repot. B. Rumusan masalah. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka akan timbul pertanyaan yang akan diajukan atau dibahas, yaitu 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nasabah bank terhadap pengguna m-banking? 2. Bagaimana minat nasabah terhadap pengguna m-banking? C. Tujuan penulisan laporan tugas akhir. Sesuai perumusan masalah di atas, maka peneliti ini setidaknya mempunyai 2 tujuan, yaitu 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat nasabah atau masyarakat terhadap fasilitas layanan internet banking yang disediakan oleh pihak bank. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat atau nasabah terhadap pengguna m-banking. D. Manfaat penulis laporan tugas akhir. Adapun manfaat penulis ini sebagai berikut. 1. Bagi program studi perbankan, hasil penelitian ini merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi pemikiran tentang minat nasabah atau nasabah terhadap pengguna m-banking. 2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui kejadian yang terjadi pada dunia perbankan dan perkembangan tentang m-banking. 3. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam ruang lingkup karya ilmiah tentang minat masyarakat atau nasabah terhadap m-banking. 2. Profil perusahaan. A. Lahirnya BRI. Awalnya Bank Rakyat Indonesia, didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wijatma. B. BRI pasca kemerdekaan RI. Pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. C. Peleburan BRI atau BKTN dan NHN. Melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965. D. BRI di masa kini. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseorangan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sebagai menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Arta Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal Ventura. Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham permodalan nasional madani dan pengadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021.
sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultramikro. Untuk menunjang proses tersebut, BRI menyelenggarakan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Daftar simpanan tabungan Bank BRI. 1. Tabungan BRI Simpedas, tabungan Britama Bisnis, Simpedas TKI, tabungan BRI Simpel atau simpanan pelajar, tabungan haji, Britama Rencana, Britama Falas, tabungan BRI Junio, Britama X atau Britama Muda, tabunganku, BRI Link. F. Ada pula misi dan misi nilai utama perusahaan, sikap perilaku instan dari Bank Rakyat Indonesia dari informasi yang didapatkan dari web resmi BRI. Visi BRI menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best land. Misi BRI. BRI senantiasa melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. BRI senantiasa memberikan pelayanan prima dengan memberikan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional serta memiliki budaya dengan basis kinerja, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip operasional dan risk management excellence. BRI senantiasa memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada para pihak yang berkepentingan dengan memberikan perhatian pada prinsip keuangan berkelanjutan dan praktis good corporate governance yang sangat baik. G. Nilai utama perusahaan. Integritas, berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji. Sikap profesional, berkomitmen, bekerja hingga tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Kepercayaan, inovasi, terpusat pada pelanggan. H. 10 sikap perilaku insan BRI. 1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan. 2. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan. 3. Handal. 4. Berorientasi ke masa depan sebagai panutan dan berjiwa besar, tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan, memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, terampil, ramah, senang melayani, memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai, ramah, senang melayani, mengembangkan sikap kerjasama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan. Seluruh informasi mengenai sejarah berdirinya Bank BRI dapat ditemukan di Museum Bank BRI yang berada di kota asal berdirinya Bank BRI ini, yaitu Purwokerto, Jawa Tengah. Museum tersebut memiliki beberapa koleksi yang cukup unik dan sangat bermanfaat sebagai informasi pembelajaran. Contohnya berupa koleksi uang kertas asing, pakaian, dan aksesoris pendiri Bank BRI itu sendiri, uang kertas dan logam lama, diorama, uang logam asing, mesin pembuka, dan lain-lain. 3. Tinjauan pustaka. A. Teori permintaan. Permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan penerimaan penjualan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menjadi perhatian utama setiap perusahaan. Pada tingkat harga yang konsisten, semakin tinggi permintaan konsumen, maka penerimaan penjualan perusahaan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya. B. Faktor-faktor penentu permintaan. Ketika manajer pemasaran meningkatkan penjualan perusahaan, maka dia memerlukan sejumlah faktor yang bisa dirangsang untuk meningkatkan penjualan tersebut. Faktor-faktor penentu permintaan adalah sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta.
2. Harga barang substitusi. Harga barang dan jasa substitusi ikut memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. 3. Harga barang komplementer. Barang komplementer juga dapat mempengaruhi pemerintah barang atau jasa. Misal sepeda motor, barang komplementernya bensin. 4. Pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang turun menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. 5. Selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. 6. Intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. 7. Perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. 8. Jumlah penduduk bertambah. Penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. C. Mobil banking. Pengertian mobil banking menurut Riswandi Budi Agus, mobil banking suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Mobil banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Melalui adanya handphone dan layanan mobil banking, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank. Hanya dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Selain menghemat waktu, mobil banking juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi. Pada akhirnya, bank beramai-ramai menyediakan fasilitas mobil banking demi mendapatkan kepuasan dan peningkatan jumlah nasabah. Mobil banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di Subclass Identity Modul Card atau SIM card, atau biasa dikenal dengan menu layanan data atau SIM Toolkit. Menurut buku Bijak Ber-e-Banking oleh OJK, mobil banking adalah suatu layanan yang mengharuskan nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan melalui smartphone atau ponsel. Layanan ini dapat digunakan pada menu yang telah tersedia di SIM. Fitur-fitur yang tersedia menawarkan berbagai kemudahan, antara lain layanan informasi seperti cek saldo, mutasi rekening, suku bunga, tagihan kartu kredit, dan lokasi cabang ATM terdekat dari lokasi nasabah, dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran, tagihan air, listrik, pajak, asuransi, internet, dan kartu kredit, berbagai pembelian pulsa, token listrik, dan sebagai fitur lainnya. Menawarkan berbagai kemudahan, tetapi ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan mobil banking. Kelebihan layanan ini yaitu hemat waktu dan biaya. Fitur layanan lebih sederhana dan mudah dipahami, dapat digunakan 24 jam sehari, jangkauan koneksi lebih luas, meminimalisir resiko penipuan. Selain itu, kekurangan yang dimiliki mobil banking yaitu rentan akan phishing merupakan kejahatan dengan pencurian data pribadi nasabah dan masuk ke akun keuangan nasabah untuk mencuri dengan jumlah yang besar dengan cara nasabah mendapat pesan teks dari seseorang peserta sistem yang menyamar sebagai pegawai bank. Fasilitas keamanan dengan koneksi yang telah terenkrip dapat diretas jika ponsel nasabah dicuri atau hilang. D.
konsep mobil banking. Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah bertransaksi dari kantor cabang dari bank yang sama yang berada di mana saja. Pada perkembangan selanjutnya, sistem tersebut dilengkapi dengan mesin-mesin anjungan tunai mandiri atau bisa disebut dengan ATM. Melalui ATM memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa harus bergantung oleh jam kerja bank. Tidak puas dengan model pelayanan seperti itu, pihak bank juga mengembangkan layanan dengan telepon seluler yang dikenal dengan mobile banking, menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan dari mobile banking, yaitu aplikasi mudah digunakan, layanan dapat dijangkau dari mana saja, murah, aman, dan dapat diandalkan. Dampak penggunaan mobile banking. Secara khusus, penggunaan mobile banking berdampak positif bagi bank, nasabah, dan operator telepon seluler. Dampaknya adalah dampak yang diberikan mobile banking bagi bank adalah memberikan keuntungan bagi bank, di mana bank mendapatkan lebih banyak lagi nasabah dan mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Nasabah untuk nasabah sendiri, mereka mendapatkan pelayanan yang lebih dari bank karena dengan adanya mobile. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Adianti 2015 pada mahasiswa Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa pendapatan manfaat kemudahan penggunaan daya tarik promosi dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan layanan e-money. Mahasiswa yang memiliki tambahan pendapatan dari hasil bekerja paruh waktu atau part-time akan meningkatkan gaya hidup mereka, sehingga minat para mahasiswa untuk mencoba produk baru semakin tinggi juga, termasuk dalam menggunakan mobile banking. U5 2017 meneliti pengaruh pendapatan dan penggunaan alat pembayaran non-tunai terhadap tingkat konsumsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan yang menjadi responden pada penelitiannya adalah para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel, yaitu pendapatan, penggunaan mobile banking, penggunaan internet banking, dan penggunaan kartu kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konsumen. Semakin tinggi penggunaan mobile banking, maka kecenderungan mahasiswa untuk meningkatkan konsumsi akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan mobile banking akan mempermudah skala transaksi, sehingga akan sulit mengontrol seberapa banyak pendapatan yang telah mereka keluarkan untuk berbelanja.